saya. Baiklah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai materi dari mata kuliah Etika Guru dengan topik kesalahan-kesalahan guru dalam mengajar serta solusinya. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Bella Serininta Ginting dengan NPM 18050303128. Saya dari kelas 2B31, Prodi PGSD Fakultas FKIP dari Universitas Quality. Nah, apa saja kesalahan-kesalahan guru dalam mengajar? Yang pertama yaitu jalan pintas dalam pembelajaran. Nah, artinya dalam hal ini guru tersebut yang bersangkutan kurang memahami ataupun kurang memberikan performa lebih yang maksimal dalam hal perencanaan pembelajaran ataupun perancangan pembelajarannya. Nah, di mana kemudian hal ini tidak hanya merugikan peserta didik, tetapi juga sebagai guru yang profesional. Seharusnya guru memandang pembelajaran sebagai suatu sistem. Kemudian solusi untuk mengatasi masalah ini yaitu hendaknya guru yang bersangkutan melakukan persiapan terlebih dahulu melalui penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang matang ataupun RPP yang memadai. Di mana jika salah satu komponennya terganggu, tentu akan mengganggu seluruh sistem yang ada. Oleh karena itu, mengambil jalan pintas dalam pelajaran akan mengakibatkan pembelajaran di kelas berlangsung seadanya dan tanpa arah. Nah, yang kedua yaitu menunggu peserta didik berperilaku negatif. Artinya di sini guru tersebut menganggap bahwa pembelajaran dapat dilakukan ataupun akan bagus dilakukan ketika siswa menunjukkan ataupun memberikan perilaku negatif selama proses pembelajaran. Nah, hal ini tentu tidak sesuai dengan pembelajaran, di mana ketika ada berbagai tanggapan dari peserta didik baik yang negatif maupun yang positif, tentunya harus ditanggapi oleh guru. Bukan hanya ketika siswa atau peserta didik berperilaku negatif saja. Nah, kemudian solusi untuk mengatasi masalah ini yaitu guru sebaiknya memberi perhatian ataupun penghargaan yang pantas pada siswa, baik yang berperilaku negatif maupun positif. Tentunya yang sesuai dengan ataupun yang pantas dengan perilaku mereka tersebut. Nah, kesalahan guru yang ketiga yaitu menegakkan disiplin atau memberikan hukuman yang tidak sesuai dengan kesalahan siswa atau destruktif disiplin. Nah, tentu seperti yang kita tahu bahwa akhir-akhir ini banyak perilaku negatif yang dilakukan oleh peserta didik, bahkan melampaui batas kewajaran karena telah menjurus pada tindakan yang melawan hukum, melanggar tata tertib, melanggar norma agama, kriminal, dan telah membawa akibat yang sangat merugikan bagi masyarakat. Nah, demikian halnya dalam pembelajaran, guru akan menghadapi situasi-situasi yang menuntut mereka harus melakukan tindakan disiplin, seperti halnya alat pendidikan yang lain. Nah, jika guru tidak melakukan rencana tindakan yang benar, maka dapat melakukan kesalahan yang tidak perlu. Seringkali guru memberikan hukuman kepada peserta didik tanpa melihat latar belakang kesalahan yang dilakukan peserta didik tersebut. Tidak jarang guru yang memberikan hukuman melampaui batas kewajaran pendidikan, dan banyak guru yang memberikan hukuman kepada peserta didik tidak sesuai dengan jenis kesalahan yang dilakukannya. Nah, solusi untuk mengatasi masalah ini yaitu sebaiknya guru mendisiplinkan siswa dengan tepat waktu dan tepat sasaran tentunya. Hindari menghina dan mengejek siswa, terarah, dan gunakan disiplin sebagai alat pembelajaran. Nah, kesalahan guru dalam mengajar yang selanjutnya yaitu mengabaikan keragaman peserta didik. Nah, artinya di sini bahwa guru sering melakukan kesalahan dalam pembelajaran yaitu mengabaikan perbedaan individu peserta didik. Seperti yang kita tahu bahwa setiap peserta didik memiliki perbedaan individual yang mendasar
yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran. Peserta didik memiliki emosi yang bervariasi dan sering memperlihatkan sejumlah perilaku yang tampak aneh. Pada umumnya, perilaku tersebut relatif normal dan cukup bisa ditangani dengan menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif. Akan tetapi, pada sejumlah peserta didik, guru seringkali kesulitan untuk mengetahui mana perilaku yang normal dan wajar, serta mana perilaku yang indisipliner yang perlu mendapatkan penanganan khusus. Nah, untuk itu, untuk mengatasi solusi kesalahan mengajar guru yang satu ini, maka solusinya adalah guru seharusnya memahami perbedaan individual dan menetapkan karakteristik yang paling umum menjadi pembelajaran, serta mendorong anak untuk mengeksplorasikan dirinya sendiri. Nah, selanjutnya yang nomor 5 yaitu merasa paling pintar dari siswa ataupun peserta didik yang selalu bodoh ataupun lebih pintar dari peserta didik. Nah, solusi untuk masalah ini yaitu guru harus demokratis untuk bersedia belajar kembali ataupun sama-sama belajar, saling belajar antara siswa dengan guru, untuk mendapatkan hasil ataupun proses pembelajaran yang maksimal. Kesalahan guru yang dalam mengajar yang nomor 6 selanjutnya yaitu diskriminatif. Nah, tentunya kita sudah tahu apa arti ataupun pengertian dari diskriminatif ini, yaitu guru memperlakukan peserta didik ataupun siswanya secara tidak adil, baik itu dalam proses guru memberikan pertanyaan, pembimbingan, pelayanan meminjam alat dan sarana pendidikan, dan yang paling sering dilakukan oleh guru itu adalah dalam hal pemberian nilai kepada siswa. Nah, perilaku guru ini bisa ataupun dapat terjadi karena meliputi jenis diskriminatif terhadap jenis kelamin, rupa, sikap tertentu pada peserta didik, hubungan kekeluargaan, dan hubungan kemasyarakatan di rumah. Nah, proses pembelajaran yang di dalamnya terkandung unsur diskriminatif tentunya tidak relatif ataupun tidak efektif bagi siswa. Oleh karena itu, untuk mengatasi sebagai solusi dalam kesalahan mengajar guru ini, maka guru perlu memandang siswa sama rata dalam kegiatan pembelajaran dan menempatkan dirinya ataupun rasa cinta kasihnya kepada siswa secara proporsional dan profesional. Ketujuh, memaksa hak peserta didik. Nah, dalam hal ini seringkali sebagian guru memaksakan hak peserta didik untuk menyesuaikan dengan kehendak dan standar guru tersebut. Nah, memaksa hak peserta didik ini merupakan kesalahan yang harus dihindari oleh setiap guru. Guru boleh saja memberikan tagihan-tagihan tugas yang berat kepada peserta didik. Nah, tetapi juga guru harus memahami dan menyesuaikan dengan karakteristik, latar belakang, dan tingkat kecerdasan setiap peserta didik. Nah, selain itu, untuk menjaga kedisiplinan, guru juga harus membuat kontrak belajar atau aturan kelas yang disepakati sebelum proses pembelajaran. Biasanya itu dilakukan pada hari pertama guru masuk kelas, seperti itu. Nah, meskipun demikian, guru harus bijak juga. Tidak semua permintaan peserta didik harus dituruti, terutama permintaan yang bersifat ataupun mengandung sifat negatif. Nah, untuk itu solusi untuk mengatasi kesalahan guru dalam mengajar ini, maka guru perlu memahami kondisi dan karakteristik siswa agar tidak terjadi akibat fatal bagi pertumbuhan kepribadian mereka selama pembelajaran di sekolah. Oke, baik, demikian materi topik yang sudah saya paparkan ataupun presentasikan. Semoga
bermanfaat bagi kita semua sebagai menambah wawasan. Terima kasih juga sudah menonton sampai akhir. Semoga kita semua tetap sehat dan tetap semangat. Bye bye. Sampai bertemu di video selanjutnya.